Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita, Anda dan saya, pasti punya pengalaman. Sedang ngobrol, sedang berdiskusi, sedang berdialog, sedang berwawan hati, tiba-tiba emosi. Karena ada kata-kata atau tindakan atau ekspresi atau pendapat yang memicu amarah yang ada di dalam diri kita. Kita pasti pernah mengalami hal itu. Atau kita melihat tindakan seseorang dan kemudian kita emosi, nggak bisa tahan. Seperti ada pemicu yang membuat kita kemudian tidak mampu mengendalikan emosi kita. Kalau dalam relasi suami istri, hal itu pasti sering terjadi. Ngobrol baik-baik awalnya, lama-lama tersinggung emosi. Itu sering terjadi. Mengapa hal itu terjadi? Rupanya ada peristiwa di masa lalu yang membekas di dalam diri kita, yang seringkali menyebabkan luka batin, seringkali disebut seperti itu. Sehingga ketika peristiwa itu diingatkan kembali, entah melalui sikap, entah melalui pendapat, entah melalui kata-kata, itu seperti memicu dan kemudian meledak. Dan kemudian kita marah. Kemudian kita menumpahkan amarah kita kepada yang memicu amarah yang ada di dalam diri kita itu. Namun sebetulnya saya membandingkan seperti senapan. Senapan itu ada pemicunya, itu bagian kecil itu. Tapi ada sistem mekanis yang membuat senapan itu bisa bekerja. Ada amunisinya, ada sistem mekanik yang melontarkan amunisi itu, peluru itu. Hanya tinggal membutuhkan pemicu yang sangat kecil di dalam seluruh bagian senapan yang besar itu. Dan kalau kita kemudian fokus pada pemicunya, maka kita tidak memahami mekanisme yang terjadi sehingga peluru itu bisa terbang. Nah, itu sama dengan diri kita. Ketika kita emosi, terpicu amarah kita, dan kemudian kita marah, mengarahkan seluruh amarah kepada yang memicu emosi dalam diri kita itu, maka kita sudah salah arah. Kita tidak bertumbuh, malah membuat relasi menjadi tidak baik. Namun, justru itu yang sering terjadi. Kita tidak bertumbuh karena tidak memahami mekanisme yang terjadi di dalam diri kita, dan malah relasi kita menjadi tidak baik dengan orang yang memicu amarah kita. Padahal sebetulnya yang mempunyai amunisi ya kita. Yang mempunyai mekanisme sehingga kemudian kita marah ya kita. Sahabat kita, saudara kita, pasangan kita hanya memicu saja. Entah kata-katanya, entah tindakannya. Tapi kemudian kita marah dan kemudian fokus amarah kepada orang itu, pada pemicunya. Kemudian kita tidak belajar apa-apa. Tetapi kalau kemudian kita terpicu dan kemudian mencoba memahami, pause sebentar, istirahat sejenak, tidak reaktif, dan kemudian mencoba melihat apa sebetulnya yang terjadi, mekanisme apa yang membuat saya kemudian terpicu oleh kata-kata atau tindakan sahabat saudara saya ini, sehingga saya kemudian marah. Urut-urutannya, psikologinya, mekanismenya apa itu? Sehingga saya bisa terpicu. Nah, kalau sampai di situ, kita kemudian bertumbuh. Kemudian menyadari, kebanyakan amarah, emosi, amunisi yang kemudian meledak karena terpicu itu berdasarkan pengalaman trauma masa kecil. Trauma itu bukan apa yang terjadi terhadap diri kita,
tetapi apa yang terjadi di dalam diri kita atas sebuah peristiwa di masa lalu. Dan itu yang disebut dengan trauma. Dan karena itu terjadi di dalam diri kita, maka muncul sebuah mekanisme, sebuah urut-urutan peristiwa, sehingga emosi kemudian muncul. Dan itu meninggalkan luka yang tidak sembuh. Belum sembuh, terbukti ketika peristiwa yang serupa terjadi, terpicu, maka kemudian itu meledak kembali. Artinya belum selesai. Karena itu, justru ini penting kalau kita mengalami dan kemudian emosional, tidak mampu mengendalikan emosi karena terpicu sesuatu, kata-kata atau tindakan yang kita anggap menghina atau merendahkan, berhentilah sebentar dan arahkan perhatian bukan pada pemicunya, tetapi kepada mekanisme yang terjadi di dalam diri kita. Mengapa saya kemudian emosi? Ada apa sebetulnya? Apakah rasa rendah diri, rasa dihina, rasa direndahkan? Dan coba menelusuri kapan hal itu pernah terjadi di dalam diri kita. Karena sebetulnya kita yang mempunyai amunisi, kita yang mempunyai mekanisme, dan kita yang mempunyai tombol pelatuk. Orang lain tindakan, kata-kata, itu sekedar pemicu yang membuat pelatuk itu bekerja dan kemudian meledak seluruh sistem yang ada di dalam diri kita itu. Kalau kita kemudian bisa meneliti batin kita, proses mekanisme yang terjadi terhadap emosi yang meledak itu, kita belajar sesuatu. Kemudian kita bisa menyembuhkan pengalaman masa lalu yang menyebabkan luka batin di dalam diri kita. Maka ketika kita emosional, itu bagus, asal kita kemudian tahu arah mencurahkan emosi kita. Bukan kepada pemicunya, orang lain, tetapi kepada mekanisme batin, mekanisme psikologis yang terjadi di dalam diri kita. Maka kemudian kita bisa mengerti, memahami, dan merangkulnya. Dan terjadi kesembuhan, terjadi pertumbuhan. Itu yang disebut dengan eling, sadar. Sehingga kemudian kita mengerti. Dan karena kita mengerti, memahami, menerima, tidak terjadi ledakan itu. Dipicu seperti apapun, mekanismenya sudah tidak jalan. Sehingga ketika pelatuk terpicu, peluru tidak terbang. Karena mekanismenya sudah terpatahkan. Kalau Anda masih sering marah, yang punya problem emosional itu Anda. Sebuah proses psikologis berdasarkan luka masa lalu belum sembuh. Bersyukurlah kepada pemicunya. Jangan marah kepada pemicunya. Karena yang punya problem itu Anda. Dan saya juga kalau saya marah-marah. Kalau saya marah-marah yang punya problem emosional ya saya. Dan karena itu saya perlu melihat mekanisme yang terjadi secara psikologis dalam batin, kenapa saya bisa seperti itu? Luka lama apa yang muncul kembali? Sehingga kata-kata itu, tindakan itu memicu peristiwa masa lalu yang membuat luka yang terus masih muncul sampai sekarang. Jadi saudara-saudari terkasih, ketika kita bisa memahami mekanisme ini, maka kita bertumbuh. Kita menyembuhkan diri sendiri. Kita menyadari, kita menyembuhkan luka yang lama terjadi, tetapi masih membawa efek sampai sekarang. Kita masih terbelenggu oleh masa lalu. Ketika sudah sembuh, kita merangkulnya, kita menerimanya, it's okay. Maka mekanisme emosional itu runtuh. Ketika orang lain memicunya, tidak meledak. Karena sistemnya tidak berjalan. Mekanismenya sudah rusak. Sudah selesai. Itu yang disebut dengan selesai dengan diri sendiri. Ketika ada pancingan, ada rangsangan,
ada pemicu dari luar, kita kemudian tidak meledak. Dan disitulah yang disebut dengan kebebasan sejati. Kita tidak reaktif, tetapi proaktif, responsif. Karena mekanisme otomatis berdasarkan pemicu sudah tidak berjalan, karena sudah sembuh, sudah dipahami, sudah dimengerti. Jadi saudara-saudari terkasih, kalau kita sedang emosi, itu bagus. Menandakan bahwa ada yang belum selesai di dalam diri kita. Masih ada luka lama yang bisa menimbulkan ledakan emosional dalam diri kita. Bersyukurlah kepada pemicu itu. Jangan memarahinya karena salah sasaran. Tetapi bersyukur dan kemudian melihat, sadar, evaluasi diri. Mengapa saya masih bisa terpicu? Luka lama apa yang kiranya masih mempengaruhi dan perlu disembuhkan? Dan Anda pasti bisa, karena di dalam diri Anda ada daya ilahi yang terus bekerja, yang terus menyembuhkan. Asal kita sadar dan kemudian handle ourselves with care. Karena kita begitu dicintai Tuhan, setiap peristiwa punya makna, punya tujuan, agar kita makin bertumbuh, makin baik, makin kuat, makin bijaksana. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.